bahwa menanam durian bukan saja untuk saya, tapi juga untuk lingkungan saya, bahkan keluarga saya, bahkan ke cucu saya. Karena alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillah. Nih kawan-kawan, ini saya akan ngobrol-ngobrol nih. Saya berada di TBK Indah Farm, alhamdulillah nih. Ada buah naga nih ya. Kemudian ada pisang. Juga ada oleh-oleh anak nih. Tadi datang ke kebun bawa foto ini dan ini nih. Kawan-kawan, saya mau mencoba kita ngobrol-ngobrol nih ya. Ngobrol-ngobrol tentang prospek tanam pohon durian. Kenapa kita harus menanam pohon durian? Ini masalahnya nih. Ternyata memang punya sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun ada beberapa kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh para peminat pohon tanam pohon durian, ini yang harus kita segera atasi. Tetapi pada dasarnya bahwa nanam durian itu adalah simpel dan gampang. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya setelah 3 tahun saya menanam pohon durian, ini sangat gampang dan sangat mudah, kawan-kawan. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, saya ini saat ini nih, saya bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain yang bersama-sama juga menanam pohon durian. Mengajak kepada kawan-kawan, karena dari kawan-kawan saya yang telah sukses menanam pohon durian, ini sangat luar biasa. Tapi sebelum saya menceritakan siapa-siapa saja yang sukses dari pohon durian, saya akan memperkenalkan satu buah produk ini. Ini kawan akrab saya, tatkala saya lagi kerja, selalu didampingin ini. Apalagi di kebun harus memiliki senjata selain golok nih kawan-kawan nih. Golok, kemudian pisau untuk siap stek ya. Tapi ini yang paling banyak saya pegang ini. Kenapa? Karena ini adalah pisau yang sangat tajam, tapi dalam bentuknya gunting. Ini adalah gunting kapusi Jepang ya, gunting stek kapusi Jepang ya, yang terbuat dari K5 besinya ini, baja putih yang tidak diragukan kalau K5 itu adalah pembuatan daripada samurai. Dan ini juga pengungkitnya juga ini antik nih, ya artinya simpel, tinggal diginiin aja set. Nah, tuh. Dan ini juga pegasnya terbuat dari stainless ya. Oleh sebab itu ini sangat memungkinkan untuk kita pegang dan anti karat, juga super tajam. Nah, kalau kawan-kawan yang belum memiliki silahkan hubungi ini. Nah, kawan-kawan, saya akan membicarakan bahwa saya berada di sini nih ya, bahwa menanam pohon durian sangat signifikan. Saya ada beberapa pohon yang saya tanam di sini, itu ada sekitar 6 varietas. Yang pertama adalah bawor, kemudian musangking, kemudian ada duri hitam, kemudian namlung, super tembaga, dan ada varietas mas muar dan petruk. Itu adalah sebuah tambahan, tetapi ini adalah durian yang sangat bagus. Nah kawan-kawan, saya melihat dari sejarah bagaimana cara menanam durian, itu ternyata setelah saya melihat dari Pak Hengki Masai, kemudian Durian Traveler yang selalu mengupload tentang durian, termasuk juga Mas Alit yang selalu mengupload tentang durian nusantaranya, juga buah-buahnya dari Mas Duren itu sangat luar biasa. Tetapi yang lebih lagi itu adalah dari Pak Widodo ya. Pak Widodo itu ya, itu sangat luar biasa. Sangat mumpuni sekali bahwa kawan-kawan memang kalau memang mau melihat itulah cara menanam pohon durian. Walaupun saya juga selalu didampingi oleh kawan saya, yaitu Pak Ai Ketut Kari dari Lumbunu, dari desa Ogorandu, kemudian dari Kabupaten Parigi Montong di Sulawesi, yang sudah menggeluti durian selama 40 tahun, di 20 tahun di Montong, hingga ada namanya Parigi Montong. Entah itu sebuah kebetulan, entah karena memang dahulunya memang ada Montong di situ. Nah kawan-kawan, dari hal-hal itu, saya sebelum saya berangkat ke yang jauh, ya artinya yang dekat aja, dari tempat saya ke Bogor, ada Haji Lis. Haji Lis itu punya 150 batang, itu dia di usia yang hanya 7-8 tahun, dia mendapatkan hampir sekitar 35 ton. Kalau 35 ton, dia bilang, saya jangankan ke Jakarta, ke Bogor pun, ke kotanya, dia belum pernah menjual. Tetapi semua orang datang ke tempat dia. Oleh sebab itu, artinya di sini referensinya adalah menanam pohon durian bisa berdampak terhadap pariwisata. Yang kedua, bahwa pohon durian dari hasil yang dia peroleh sekitar 35 ton dikali 150 ribu rupiah per kilo, karena dia adalah montong oren ya atau bawor, itu dijual 150 yang datang ke sana. Itu juga hampir sekitar 4,5 sampai 5 M yang tercatat dia. Nah,
Itu yang perolehan-perolehan yang dilakukan oleh beliau. Kemudian Pak Agus Widodo, ya, yang kata saya tadi, Pak Widodo itu adalah juga dia dari pengusaha furniture menjadi pengusaha pohon durian. Dan alhamdulillah sampai dia menemukan sebuah solusi, sebuah strategi bahwa nanam awal nih, catatnya nanam awal itu kurang baik mempergunakan kohe kambing. Bukan berarti tidak bagus, sangat bagus, mumpuni untuk pembuahan, pertumbuhan untuk kohe kambing. Tetapi untuk awal di tahun pertama dari H-1, artinya dari pertama menanam sampai 1 tahun, sebelum kelihatan pertumbuhannya memang maksimal, itu diharapkan atau disarankan untuk tidak mempergunakan kohe kambing. Karena di dalam kohe kambing terdapat jamur yang sangat rentan terhadap pohon durian, terutama di perakarannya. Nah, selain itu, kalau masalah rasa segala macam, betul bahwa organik yang telah dibuktikan oleh Pak Hengki Masai bahwa durian dengan organik itu breednya lebih bagus. Walaupun ada kawan saya adalah yang ada di lingkungan hotel di Prapat, ya, Pak Antoni Depari itu sangat bagus. Dia seluruhnya mempergunakan daripada N-organik dan hasilnya juga sangat bagus. Di atas 34-35 bridge ya itunya. Nah, kemudian juga bahwa ada juga yang sangat signifikan selain memang Pak Ai Ketut Kari di Lumbunu yang sampai hari ini dia memproduksi durian untuk dikirim ke Sinus. Dan dia telah mempersiapkan, bahkan ke saya pun, kalau Pak Steady sudah mempersiapkan sekitar 5.000 batang, dia siap untuk membangun gudang dengan menyambungkan kepada owner-owner yang ada di luar negeri. Nah, artinya kepada kawan-kawan, ini sebuah kesempatan kepada kawan-kawan untuk sesegera mungkin menanam pohon durian. Itu yang satu hal. Yang satu hal lagi yang diperoleh, yang diiniin dengan AA Kadu. Sampai hari ini dia sampai kewalahan memproduksi bibit. Karena memang permintaan terhadap bibit sangat luar biasa. Kenapa permintaan sangat bagus di Tasikmalaya? Karena memang ada contoh yang real, yang nyata, yang dilakukan oleh Pak Haji Abun di lingkungan Tasik, ya. Di Tasik itu beliau mengelola sekitar 150 pohon, ya, dikelola oleh beberapa orang kelompok. Bahkan disitulah kalau kita memang mau memahami bagaimana cara menanam pohon durian yang baik, ya. Ada yang kalau ada pengairan kita nggak khawatir, artinya memang itulah aturan yang harus dilakukan. Tetapi di tempat beliau ada juga yang memang beberapa tahun awal itu tidak melakukan pengairan yang secara pipanisasi, tapi memang cukup berhasil. Apalagi kalau ada pengairan. Nah, juga ini dari pengalaman-pengalaman yang berhasil itu di kampung saya di Kabupaten Tenggamus yang kemarin sama viral Duren, ya, Mas Duren itu viral bahwa di tahun 2024 durian Bawor Tenggamus terbaik karena mencapai 43 breed rasanya, dan itu adalah catatan. Sementara gula putih saja itu hanya 23 breed. Bayangkan. Ini yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita gandengkan dengan Musangking yang di rata-rata 33 sampai 34 yang ada di Malaysia, ini sangat signifikan. Kalau di Indonesia bisa di atas 40 breed rasanya. Artinya orang Indonesia sangat mumpuni untuk bisa menanam pohon durian. Nah, kawan-kawan, memang dari hal-hal yang ini, catatan-catatan yang saya sampaikan, ini adalah orang-orang berhasil. Silahkan searching di YouTube ataupun di Facebook, ya. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, itu akan nyata adanya bahwa mereka adalah sangat memungkinkan untuk bisa sukses dari pohon durian. Yang kedua juga bahwa dengan menanam pohon durian, ada yang sangat signifikan, yaitu adalah objek tanahnya akan meningkat. Artinya harga tanah dan lingkungannya akan berbaik. Dan yang terakhir adalah menjadi sentra UKM yang sangat baik. Karena memang banyak pengunjung, hingga para pedagang-pedagang kecil bisa ikut serta juga di situ untuk ikut menjadi pelengkap di dalam lingkungan itu. Oleh sebab itu, makanya saya ada salah seorang dinas pariwisata di Kabupaten Tenggamus mengajak saya untuk bersama-sama di setiap tempat wisata ditanam dengan pohon durian. Karena apa? Hanya satu-satunya pohon yang bisa mengundang para pengunjung adalah dengan pohon durian. Nah, itu saja mungkin kawan-kawan. Saya hanya adalah seseorang yang sangat kecil, yang punya obsesi besar, tetapi saya ingin merealisasikan bahwa minimal di Kabupaten Tenggamus menjadi sentra durian. Dengan cara adalah saya mencoba mensosialisasikan menanam durian, cara nanamnya, kemudian paritasnya, kemudian juga menyediakan bibit-bibit yang memang sangat valid untuk ditanam oleh bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu kawan-kawan, bahwa menanam durian bukan saja untuk saya, tapi juga untuk lingkungan saya, bahkan keluarga saya, bahkan ke cucu saya. Karena mungkin usia saya tidak sampai lagi mungkin
beberapa tahun yang akan datang, tapi paling tidak saya sudah menanam. Apalagi saya setelah juga mencicipi dari durian-durian yang saya tanam kemarin. Dan mudah-mudahan ke depan juga akan kita nikmati bersama-sama. Terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat, juga bersinergi dengan bapak-bapak untuk segera menanam pohon durian. Karena dengan menanam pohon durian adalah berarti kita telah mempersiapkan investasi untuk kita dan anak cucu kita. Terima kasih kawan-kawan. Salam durian dari Kabupaten Tenggamas.